Antartika, benua yang misterius dan penuh teka-teki. Dari hamparan es yang luas hingga kehidupan liar yang mengagumkan, mari kita berkeliling bersama untuk mengungkap pesona yang jarang terlihat dari benua putih ini. Siap-siap untuk memasuki dunia yang benar-benar luar biasa. Kali ini kita akan bahas, penampakan piramida di Antartika sempat menjadi topik perbincangan warganet. Bahkan, penampakan piramida yang terbungkus lapisan es ini penuh misteri sehingga memunculkan berbagai teori konspirasi tentang kemungkinan adanya peradaban kuno. Dilansir Detik Edu, awal mula temuan ini terjadi ketika citra satelit melaporkan adanya penampakan puncak yang menyerupai piramida di bagian selatan Pegunungan Ellsworth, Antartika. Pegunungan Ellsworth sendiri adalah rangkaian pegunungan tertinggi di Antartika, membentang sepanjang 350 km dan lebar 48 km di sisi barat rak es Ronne di Marie Byrd Land. Penemuan ini pertama kali tercatat pada November 1935 oleh penerbang Amerika Serikat, Lincoln Ellsworth, dan kemudian ditetapkan dalam klaim teritorial Antartika oleh Chile, seperti yang dilansir oleh Times of India. Benar piramida atau hanya pegunungan alami? Seperti yang diketahui, benua Antartika tidak hanya lautan dan daratan yang datar dengan es, melainkan terdapat lanskap berupa pegunungan. Salah satu pegunungan di Antartika adalah Pegunungan Ellsworth yang memiliki suhu rata-rata -30 derajat Celcius. Terkait teori yang beredar, pakar geologi yang dipimpin oleh Profesor Eric Rignot membantah spekulasi yang mengatakan ada piramida peninggalan peradaban kuno atau alien di wilayah Pegunungan Ellsworth. Bentuk puncak piramida yang menjadi perbincangan merupakan konvergensi gletser, yakni kejadian alami yang bisa terjadi di berbagai lokasi di seluruh dunia. Ini hanyalah sebuah gunung yang terlihat seperti piramida, ujar Eric Rigot, seorang profesor geologi di University of California. Tapi menurutnya, penemuan puncak gunung mirip piramida di Antartika ini tetap merupakan fenomena alam yang menarik. Pegunungan mirip piramida ini sebenarnya ada di jajaran Ellsworth dan telah didokumentasikan dengan baik. Mereka juga dikenal sebagai tanduk yang mendominasi daerah glasial karena terbentuk dari konvergensi gletser yang menjelajahi sisi daratan yang ada, imbuhnya. Ia menjelaskan, bentuk mirip piramida bisa terbentuk karena erosi melingkar tajam dari beberapa gletser yang menyimpang dengan titik pusat yang sama. Selain itu, ada beberapa gunung lain yang juga berbentuk piramida di luar sana yang mendukung titik ini, termasuk Gunung Bulanstindur di Islandia dan Gunung Bordojarnes di Kepulauan Faroe. Jadi, misteri tentang piramida yang dikaitkan dengan alien atau peradaban kuno di masa lalu, menurut peneliti, sebenarnya adalah fenomena alam yang dapat dijelaskan oleh proses erosi beku cair yang membentuk puncak pegunungan hingga menyerupai piramida. Sebuah studi terbaru memperingatkan dampak dari perubahan iklim yang dapat memicu tsunami besar di Samudra Selatan dan memicu tanah longsor di bawah laut Antartika. Para ilmuwan telah meneliti inti sedimen di bawah dasar laut Antartika. Ternyata selama periode pemanasan global 3 juta dan 15 juta tahun yang lalu, membuat lapisan sedimen lepas dan longsor. Hal ini memicu gelombang tsunami besar ke pantai Amerika Selatan, Selandia Baru, dan Asia Tenggara. Temuan yang dirilis 18 Mei lalu di dalam jurnal Nature Communications memperingatkan kemungkinan tsunami serupa bisa terjadi sekali lagi, mengingat perubahan iklim yang memanaskan lautan, tanah, longsor picu tsunami. Dosen hidrografi dan eksplorasi laut di University of Plymouth di Inggris, Jenny Gales mengungkapkan bahwa longsor bawah laut dapat memicu tsunami yang menimbulkan banyak korban jiwa. Selain itu, ia mencari tahu bagaimana perubahan iklim juga mempengaruhi berbagai hal. Kami perlu mencari tahu bagaimana perubahan iklim global bisa memengaruhi stabilitas kawasan ini dan potensi tsunami di masa depan, kata Gales dikutip Life Science. Tanah longsor di bawah laut ini pertama kali ditemukan pada 2017 di Antartika, tepatnya di Laut Ross Timur. Terdapat lapisan sedimen lemah di bawah tanah longsor ini yang dihidupi fosil makhluk laut yang dikenal sebagai fitoplankton. Lalu pada tahun 2018, para ilmuwan kembali ke tempat ini dan mengebor lebih dalam dasar laut
untuk mengekstraksi inti sedimen. Mereka mengamati inti sedimen dan menemukan bahwa lapisan sedimen lemah ini terbentuk sekitar 3 juta tahun lalu dan lainnya sekitar 115 juta tahun lalu. Saat itu perairan di Antartika 3 derajat Celcius lebih hangat dan menimbulkan semburan gangga yang telah mati dan memenuhi dasar laut dan membuat wilayah ini rentan terhadap longsor. Robert McKay, Direktur Pusat Penelitian Antartika di Victoria University of Wellington, juga memberitahu bahwa lapisan ini akan tertutup oleh lapisan kerikil gletser dan gunung es selama iklim dingin dan zaman es, iklim panas sebagai pemicu. Meskipun tidak diketahui apa penyebab pastinya, para peneliti menemukan penyebab yang memungkinkan, yakni karena pencairan es gletser oleh iklim yang panas. Lapisan es yang menyusut dan surut ini bisa meringankan beban lempengan tektonik bumi, yang akhirnya memicu rebound isostatik. Setelah lapisan sedimennya melemah, hulu benua Antartika memicu gempa bumi, lalu menyebabkan kerikil kasar dari lapisan licin ini meluncur, dan menyebabkan tanah longsor dan memicu tsunami. Meskipun skala dan gelombangnya tidak diketahui berapa, para ilmuwan mencatat adanya 2 tanah longsor bawah laut yang relatif baru, dan menghasilkan tsunami besar yang menelan banyak korban jiwa. Contohnya adalah tsunami Grand Banks 1929 yang membawa gelombang setinggi 13 meter dan memakan 28 korban di Newfoundland, Kanada. Jika benar bahwa dahulu penyebab tanah longsor adalah pencairan gletser dan mengingat banyaknya lapisan sedimen yang ada di bawah dasar laut Antartika, membuat para peneliti memperingatkan kemungkinan tanah longsor kembali terjadi dan memicu tsunami. Bagi banyak orang, Antartika mungkin hanya benua terdingin di dunia. Namun, bagi sebagian lagi menganggap Antartika sebagai wilayah yang penuh misteri. Ada banyak penemuan yang terus menciptakan pemikiran lebih lanjut tentang seperti apa Antartika sebenarnya. Selama ini keterpencilan wilayah dan iklim yang ekstrim membuat Antartika masih sulit untuk dieksplorasi untuk ditemukan. Tetapi pada tahun 2022, para ilmuwan berhasil menemukan beberapa hal yang sebelumnya belum diungkap. Mulai dari ekosistem rahasia dan DNA kuno, berikut adalah beberapa penemuan menakjubkan di Antartika pada 2022, dikutip dari Life Science. 1. Dunia tersembunyi di bawah es. Para peneliti menemukan ekosistem yang tersembunyi 500 meter di bawah permukaan es. Ekosistem ini belum pernah terlihat sebelumnya sebab berada di sungai bawah tanah yang jauh dari permukaan es Larsen Ice Shelf. Para peneliti menemukan struktur bawah tanah setelah melihat alur yang tidak biasa pada gambar satelit dari lapisan es. Kemudian melakukan pengeboran dengan bor air panas. Hasilnya, tim menemukan ribuan krustasea kecil yang dikenal sebagai amfipoda yang membuat mereka melompat-lompat kegirangan. Ini menjadi penemuan baru yang mengungkap adanya dunia tersembunyi di bawah Antartika. 2. Titik terdalam yang baru dipetakan. Sebuah peta baru. Samudra Selatan memberi para ilmuwan pandangan terinci hingga saat ini tentang dasar laut yang mengelilingi Antartika, termasuk titik terdalamnya yang kerap disebut kedalaman Faktorian. Berada di kedalaman sekitar 24.400 kaki, atau 7.437 meter, di bawah permukaan laut, atau 17 Empire State Building yang ditumpuk dari atas ke bawah. Faktorian Deep baru ditemukan pada tahun 2019. Namun, hingga saat ini, para peneliti tidak tahu bagaimana kecocokannya dengan dasar laut di sekitarnya. Peta baru ini diambil dari lebih dari 1.200 set data sonar, yang sebagian besar dikumpulkan oleh kapal sains, dan mencakup lebih dari 18,5 juta mil persegi dasar laut. Para peneliti berharap dapat menggunakan bagan dasar laut untuk mengidentifikasi gunung bawah laut, atau gunung bawah laut, yang mungkin menjadi titik panas bagi kehidupan laut. 3. DNA berusia 1 juta tahun. Para peneliti secara tidak sengaja menggali DNA dari mikroorganisme purba. Beberapa di antaranya berusia kira-kira 1 juta tahun, saat mengumpulkan sampel sedimen dasar laut secara rutin di Laut Scotia. Materi genetik purba ditarik dari kedalaman hingga 584 kaki, atau 174 meter di bawah dasar laut, dan berasal dari antara 1 juta tahun yang lalu hingga sekitar 540.000 tahun yang lalu.
Para ilmuwan tidak yakin spesies mana yang memiliki sampel DNA tertua, tetapi sampel terbaru kemungkinan besar berasal dari kelompok fitoplankton yang dikenal sebagai diatom. Diatom ini berasal dari periode kuno pemanasan global dan dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana ekosistem Laut Antartika akan merespons perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. 4. Sungai bawah tanah yang sangat besar. Para peneliti juga menemukan sungai bawah tanah besar yang mengalir di bawah 4 masa es terpisah menggunakan radar penembus es yang dipasang di pesawat. Sungai ini lebih panjang dari Sungai Thames di Inggris dan mengalirkan es yang mencair dari wilayah seukuran gabungan Prancis dan Jerman ke Laut Weddell. Jika seluruh wilayah mencair akibat perubahan iklim, itu dapat menaikkan permukaan laut global hingga 14,1 kaki atau 4,3 meter, yang dapat menimbulkan konsekuensi bencana. 5. Jutaan sarang ikan. Para ilmuwan di atas kapal pemecah es di Antartika terpesona ketika mereka melihat 60 juta sarang ikan es tersebar di dasar Laut Weddell. Sarang-sarang itu ditemukan secara kebetulan menggunakan umpan video dasar laut di atas kapal ilmiah yang terutama ingin mempelajari paus. Sarang-sarang itu terpisah 10 inci atau 25 cm dan menutupi area seluas sekitar 93 mil persegi atau 240 km persegi. Peneliti juga melihat seekor induk ikan berjaga di atas setiap sarang, yang masing-masing berisi rata-rata 1.700 telur. Daerah itu juga dipenuhi dengan bangkai ikan es, menunjukkan bahwa koloni ikan es yang sangat besar ini merupakan bagian integral dari ekosistem lokal. Kemungkinan besar berfungsi sebagai mangsa anjing Laut Weddell. 6. Danau besar di bawah es. Selain sungai besar, para peneliti menemukan sebuah danau seukuran kota yang tersembunyi jauh di bawah lapisan es Antartika Timur. Danau tersembunyi, yang diberi nama Danau Snow Eagle, memiliki luas permukaan 143 mil persegi atau 370 km persegi, dan terletak di ngarai sedalam 2 mil atau 3,2 km di bawah es. Tim menemukan danau tersebut setelah 3 tahun melakukan survei udara menyeluruh di atas lapisan es, menggunakan radar dan sensor khusus yang dirancang untuk mengukur perubahan sangat kecil pada gravitasi bumi. Para ahli percaya itu bisa mengandung sedimen sungai berusia 34 juta tahun yang lebih tua dari lapisan es itu sendiri, dan bisa menjelaskan seperti apa Antartika sebelum benua itu membeku.